Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Newsline. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik perakitan kendaraan berbasis listrik di Magelang, Jawa Tengah. Tol Cilenyi-Dawan Sumedang atau Cisumdawu dilaporkan mengalami keretakan pada kilometer 207A arah ke Bandung, Cirebon, Jawa Barat. Pemirsa, walau Amerika Serikat dan Iran menyatakan gencatan senjata dan terdapat poin perdamaian yang menyatakan penghentian perang di semua front termasuk di Lebanon, namun Israel justru semakin gencar menggempur Lebanon. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali kembali menjumpai Anda dalam Newsline. Kali ini bersama saya Jessica Wulandari. Dan saya Gemma Tanjung, ada sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda dan kita akan awali Newsline dengan Spotlight berikut ini. Pemirsa, pada Spotlight pertama, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan penurunan biaya haji tahun 2026 sekitar 2 juta rupiah meskipun terjadi kenaikan harga aftur dan situasi global. Nantinya kenaikan biaya aftur yang diajukan maskapai penerbangan ibadah haji akan dibebankan ke APBN. Jadi pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan biaya haji tahun 2026 ini akan turun sebesar 2 juta rupiah. Di tengah krisis global yang berdampak besar terhadap semua sektor, termasuk penerbangan. Presiden mengatakan tetap berjuang untuk kepentingan rakyat. Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simajuntak menyebut pemerintah tengah menggodok mekanisme penerapannya. Pasalnya, sejumlah maskapai mengajukan pos kenaikan per jemaah buntut naiknya harga bahan bakar aftur. Meski demikian, Dhanil menyebut Presiden tetap mengerahkan agar tidak ada kenaikan biaya haji yang dibebankan kepada jemaah. Sebaliknya, Presiden juga menginstruksikan biaya yang dibebankan kepada jemaah untuk diturunkan. Menteri Dhanil juga menambahkan kenaikan tersebut nantinya akan dibebankan ke APBN sebesar 1,77 triliun rupiah. Namun skemanya sampai saat ini masih digodok oleh pemerintah. Kita akan simak bagaimana pernyataan dari Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simajuntak berikut ini. Pertama kan memang ada kenaikan aftur. Nah, kenaikan aftur itu membuat maskapai atau penerbangan itu mengajukan pos kenaikan per jamaah. Misalnya Garuda Indonesia itu mengajukan kenaikan per jamaah itu sekitar 7,9 juta. Kemudian Saudia, maskapai Saudia mengajukan kenaikan sebesar 480 US dollar per jamaah. Artinya sekitar 8 juta lah kalau dirupiahkan. Jadi Garuda minta sekitar 7,9 juta per jamaah dan Saudia 480 atau sekitar 8 jutaan. Nah, namun keputusan Presiden memerintahkan kepada kami bahwasannya tidak boleh dibebankan kepada jamaah. Kondisi post major ini kita tunggu dari misalnya dari pemerintah Saudia, termasuk juga nanti kita lihat kondisi lainnya. Nah, perintah Presiden ongkos haji harus tetap turun. Ya pemirsa, biaya haji 2026 disepakati turun menjadi 87,4 juta rupiah. Artinya ada penurunan sebesar 2 juta rupiah kalau dibandingkan dengan tahun 2026. Jemaah reguler diperkirakan membayar sekitar 54,19 juta rupiah, sementara sisanya nanti ditutup nilai manfaat. Presiden Prabowo Subianto juga memastikan kalau penurunan ini berlaku walaupun harga aftur itu naik. Dan pemerintah akan menyerap beban kenaikan biaya penerbangan supaya tidak dibebankan kepada jemaah.
Yang mana kebijakan ini juga diperuntukkan bagi sekitar 220.000 jemaah haji Indonesia. Nah, dengan kebijakan ini, pemerintah berharap penyelenggaraan ibadah haji tetap berjalan lancar tanpa tambahan beban biaya bagi masyarakat. Oke, meskipun di tengah kenaikan harga aftur secara global, bahkan sudah ada pengajuan dari penerbangan dari Arab Saudi untuk Indonesia ada kenaikan ataupun penyesuaian, ternyata dijaga sama pemerintah, bahkan dijanjikan ada penurunan sebesar 2 juta rupiah. Iya, kita juga berdoa semoga nanti jalur penerbangannya bisa tetap aman ya nyampe ke Arab Saudi, karena memang saat ini sudah mulai gencatan senjata di Timur Tengah juga ya Jessica. Itu tadi spotlight pertama, pemirsa. Kita akan melihat ada spotlight kedua. Ini kabar baik untuk masyarakat karena ada seorang siswa Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 2 Kota Pekanbaru Riau yang bernama Muhammad Arif Hidayat. Ia berhasil menorehkan prestasi yang membanggakan, diterima di 13 universitas luar negeri sekaligus. Jadi pemirsa, Arif pun berencana untuk melanjutkan pendidikannya di kampus internasional, terutama untuk bidang perencanaan kota yang memang menjadi minatnya. Dan di tengah ramainya seleksi masuk perguruan tinggi dalam negeri, Arif justru memilih jalur yang berbeda dengan mendaftar ke sejumlah kampus luar negeri. Setelah mengikuti seleksi esai online yang cukup ketat, ia berhasil lolos di 13 universitas internasional. Menariknya pemirsa, Arif diterima di beberapa kampus favorit di Belanda, Australia, Selandia Baru, dan juga di Malaysia. Iya, di antaranya ini adalah program Bachelor of Tourism di Wageningen University and Research Belanda, Bachelor of Science di Charles Darwin University Australia, serta Bachelor of Laws di Deakin University Australia. Untuk bisa sampai ke tahap ini pemirsa, Arif menyiapkan berbagai dokumen penting, mulai dari sertifikat prestasi sampai bukti kemampuan bahasa asing. Dan saat ini ia masih menunggu hasil seleksi beasiswa penuh dari universitas yang dituju. Meski berprestasi, Arif tetap punya harapan yang sederhana. Ia ingin mendapatkan keringanan biaya pendidikan karena tidak ingin membebani orang tuanya yang merupakan pensiunan ASN dan ibu rumah tangga. Kedepannya, Arif ingin mengejar cita-citanya menjadi diplomat. Ia juga mengajak generasi muda untuk terus meningkatkan kemampuan akademis, rajin membaca, dan aktif berprestasi, supaya bisa meraih pendidikan tinggi yang berkualitas. Jika daftar dari 13 universitas internasional yang sudah menerima Arif untuk berkuliah di sana, tapi nanti Arif masih harus menimbang-nimbang ya milih mana. Ini top dan juga favorit ya pemirsa, kalau dilihat nih dari 13 universitas dan juga melihat dari jurusannya sih ini bagus-bagus semua. Tapi sesuai dengan apa yang tadi dinyatakan dalam berita pemirsa, meskipun sudah mendapatkan letter of acceptance atau LOA-nya ini dari universitas, ada 13 universitas internasional, tetapi ia juga tetap mencari beasiswanya. Betul. Mungkin ini kita bisa colek-colek nih, pemerintah udah ada nih yang berpotensi, bahkan udah ada universitasnya, tinggal dikasih beasiswanya aja nih. Meskipun ini masih buat S1 ya, kita akan menunggu kabar baik dari Arif, semoga dilancarkan pendidikannya dan juga menginspirasi para anak muda ke depannya. Gak cuma menginspirasi anak muda ke depannya, saya juga terinspirasi Gemma. Ngelihat gigih banget 13 universitas, semuanya dapat LOA, tinggal beasiswanya nih. Ayo pemerintah mungkin bisa dibantu adik kita Arif. Betul. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali untuk Anda informasi lainnya, diantaranya mengenai Presiden Prabowo Subianto meninjau sekaligus meresmikan pabrik kendaraan listrik pada Kamis siang di Magelang, Jawa Tengah. Sesaat lagi. Didukung oleh Nuvo Family 2 Steps Ahead dengan formula triple antibakterial. Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke informasi terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang meninjau sekaligus meresmikan pabrik kendaraan listrik pada Kamis siang di Magelang, Jawa Tengah. Kehadiran pabrik ini menjadi bagian dari pengembangan industri ramah lingkungan di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meninjau pabrik kendaraan listrik yang diklaim sebagai pusat perakitan kendaraan listrik komersial berbasis completely knocked down di Indonesia.
Sejak beberapa tahun lalu dibangun, pabrik ini dirancang khusus untuk merakit bus dan truk listrik. Adapun kapasitas produksi pabrik ditargetkan dapat memproduksi 3.000 unit gabungan bus dan truk per tahunnya. Saat ini pemerintah terus mematangkan persiapan penggunaan energi baru terbarukan sebagai respons atas ketidakpastian harga energi global. Penggunaan kendaraan listrik merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi kendaraan berbahan bakar fosil. Kita akan menghadapi tantangan berapa bulan yang akan datang. Tapi kita punya resources, kita punya sumber-sumber yang sangat kuat, sangat banyak. Walaupun bagaimana, kita harus hemat energi. Walaupun bagaimana, kita harus sekarang menuju energi yang bersih, energi terbarukan. Salah satu langkah adalah akan menggunakan listrikifikasi, memakai listrik untuk tidak lagi memakai terlalu banyak BBM dari fosil, dari karbon. Jadi inisiatif yang dilaksanakan oleh sektor ini, sektor industri, adalah bersejarah, adalah suatu tonggak yang membanggakan. Pemerintah Republik Indonesia akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait penugasan pasukan perdamaian TNI di Lebanon menyusul adanya prajurit TNI yang menjadi korban saat menjalankan misi di bawah bendera PBB. Menyusul eskalasi konflik yang terus meningkat di Lebanon, pemerintah Indonesia mulai mempertimbangkan keberlanjutan penugasan pasukan perdamaian di wilayah tersebut. Pernyataan ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Komplek Istana Kepresidenan pada Rabu malam. Menurut Prasetyo Hadi, evaluasi merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan prajurit TNI yang bertugas di wilayah beresiko tinggi. Proses evaluasi melibatkan Kementerian Luar Negeri serta perwakilan tetap Republik Indonesia di PBB. Hasil evaluasi dan kondisi di lapangan akan menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan keberlanjutan atau pengurangan personel dalam misi perdamaian. Enggak, cukup. Terima kasih. Kalau pertanyaannya sampai ke keputusan penarikan itu belum ya. Tapi bahwa dengan adanya kejadian yang kemarin tentu kami pemerintah terus melakukan koordinasi dipimpin oleh Bapak Menlu, melakukan evaluasi. Nanti kita tunggu. Pemirsa, pergerakan tanah terjadi di ruas jalan tol Cisumdawu, kilometer 207 kawasan Babakan Asem Conggeang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Akibatnya muncul retakan sepanjang 80 meter di jalur arah Bandung menuju Cipali, sehingga pengelola tol menerapkan rekayasa lalu lintas selama proses perbaikan. Retakan di ruas tol Cisumdawu terjadi sejak 27 Maret 2026. Retakan memiliki panjang sekitar 80 meter dengan kedalaman mencapai 3 meter. Direktur Utama PT Citra Karya Jabar Tol menyebut pergerakan tanah diduga dipicu tingginya curah hujan dan kondisi wilayah yang berbukit. Sebelumnya pihak pengelola telah menutup sementara jalur terdampak dan mengalihkan arus lalu lintas setelah berkoordinasi dengan Ditlantas Polda Jawa Barat. Proses perbaikan diperkirakan berlangsung selama 4 bulan dengan penerapan kontraflow sejauh 2 km. Pengguna jalan diimbau untuk tetap waspada dan mengurangi kecepatan saat melintasi di lokasi. Beberapa faktor ada juga faktor curah hujan atau memang di situ kebetulan posisinya adalah ketinggiannya cukup tinggi. Secara teknis pada saat pelaksanaan sudah kami jalankan sesuai dengan kaidah-kaidah teknis, tetapi namanya material di dalam tanah kan kita nggak tahu ya, atau mungkin di bawahnya sendiri ada zaman lalu pada bekas sungai atau muncul karena baru sehingga ada tampungan air juga kita tidak paham. Direktorat Jenderal Imigrasi melimpahkan berkas perkara 3 warga negara Australia yang terlibat kasus penerbangan ilegal ke Kejaksaan setelah dinyatakan lengkap atau P21. Ketiganya diduga masuk ke wilayah Indonesia tanpa dokumen sah melalui jalur udara di Merauke, Papua Selatan.
Direktur Jenderal Imigrasi Hendar Sammarantoko menyebut ketiga warga negara asing berinisial ZH, DBL, dan GBD diduga melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 terkait dengan keimigrasian. Dua di antaranya berperan sebagai pelaku utama yang masuk secara ilegal, sementara satu lainnya merupakan pilot yang membantu proses penerbangan tanpa prosedur resmi. Kasus ini bermula dari pendaratan pesawat jenis Piper PA23250 Aztec dari Australia di Bandara Mopa Merauke pada November 2025. Dalam penerbangan tersebut ditemukan dua penumpang tanpa dokumen perjalanan yang sah yang tidak tercantum dalam manifest. Setelah melalui proses penyidikan, berkas perkara dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Merauke untuk proses hukum lebih lanjut. Penyidikan ini diperoleh berkat kerjasama dan koordinasi yang baik antara imigrasi dengan instansi kepolisian, kejaksaan, Kementerian Perhubungan dan administrasi lainnya baik di Jakarta dan di Merauke. Dalam semangat pembangunan nasional yang diamanatkan oleh cita-cita Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan juga diimplementasikan oleh Pak Menteri, ini Pak Agus Andrianto, dengan memerintahkan kepada kami beserta jajaran untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing di Indonesia dan mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang tidak menghormati kedaulatan hukum dan ideologi negara serta tidak memberikan kontribusi positif bagi negara. Pemirsa, Dewan Perwakilan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Maluku Utara menggelar forum grup diskusi usulan penambahan kursi DPR RI Dapil Maluku Utara. Kegiatan ini digelar sebagai respons atas revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang pemilihan umum yang saat ini sedang dibahas oleh Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah pusat. Sejumlah perwakilan partai politik penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, para akademisi, lembaga pemantau pemilu, hingga organisasi kepemudaan hadir dalam kegiatan ini. Melalui forum FGD, DPW Nasdem Maluku Utara berupaya merumuskan langkah strategis guna memperjuangkan penambahan alokasi kursi DPR RI dari 3 menjadi 4 kursi dalam pemilihan mendatang. Sejumlah peserta kegiatan mendukung penambahan kursi yang digagas DPW Nasdem dan meminta forum pembahasan ini dilakukan lebih strategis untuk menghasilkan rumusan sebuah konsep. Dapil tertentu di Indonesia yang basis penduduknya itu cuma 500.000 sekian. Tetapi dia mendapat alokasi kursinya 3. Sementara Maluku Utara, penduduknya sudah di atas 1,3 mendekati 1,4, tapi dia mendapatkan 3 juga. Nah itu pertama. Yang kedua soal wilayah kita, soal geografis. Maluku Utara itu lautnya 73%, 23% daratan. Tentu secara geografis jangkauan, jarak dari 3 orang ini, 3 kursi ini untuk melakukan pelayanan, menjangkau warga masyarakat Maluku Utara yang tersebar di pulau-pulau ini agak kesulitan. Pemirsa, usai jeda Newsline akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Salah satunya terkait pemerintah akan melakukan bongkaratun atau permajaan lahan tanam tebu lama yang sudah tak layak produksi dengan luas 300.000 hektar dan target waktu selama 3 tahun. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kita lanjutkan ke informasi terkait Presiden Prabowo Subianto menyoroti dampak krisis di Timur Tengah terhadap kenaikan harga energi global. Meski demikian, Presiden menilai kondisi Indonesia masih relatif lebih baik jika dibandingkan sejumlah negara lain. Dan informasi selengkapnya, tunggu apa lagi bersama Kata Oman. Dalam taklimat di Istana Negara pada Rabu siang, Prabowo menegaskan pengelolaan sumber daya alam telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan bangsa.
Presiden juga mengaitkan kondisi global saat ini dengan krisis di kawasan Timur Tengah yang berdampak langsung pada harga energi dunia. Meski menghadapi tekanan global, pemerintah menilai kondisi nasional masih terkendali. Meski ada tantangan dan kesulitan, pemerintah optimistis mampu menghadapi dan mengatasinya. Jadi saudara-saudara, apa yang kita alami sekarang, krisis yang terjadi di Timur Tengah yang membuat harga energi menjulang, sebenarnya kita harus yakini dan kita harus syukuri bahwa kondisi bangsa kita berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dari bangsa-bangsa lain. Saya telah mempelajari data-data angka-angka dan dalam kesempatan hari ini saya kira ada kesempatan yang baik di mana saya setelah saya mempelajari angka-angka, dapat laporan dari menteri-menteri saya, ternyata kondisi kita cukup aman. Ada tantangan, ada kesulitan, tapi kita mampu menghadapi dan mampu mengatasinya. Pemerintah memastikan ketersediaan stok bahan bakar minyak atau BBM nasional dalam kondisi aman. Meskipun saat ini terdapat sekitar 1,8 juta barel minyak milik Pertamina yang masih tertahan akibat kondisi geopolitik. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi dengan mengamankan suplai dari sumber alternatif lainnya. Terus kita lakukan komunikasi, tapi kan kemudian jangan atau mohon tidak dikaitkan bahwa akibat proses negosiasi yang belum nanti seolah-olah akan mengganggu stok suplai. Kalau tidak seperti itu, karena yang tertahan itu kalau bicaranya tonase dia sekitar kurang lebih 1,8 juta barrel. Jadi itu setara dengan mungkin cadangan kita 1 sampai 2 hari, dan artinya pemerintah juga tidak tinggal diam hanya kepada masalah tersebut kan. Sumber-sumber suplai dari tempat yang lain kan kita harus secure. Hak rakyat kecil kembali dirampas oleh oknum mafia energi. Di tengah upaya pemerintah memastikan subsidi tepat sasaran, praktik pengoplosan gas LPG 3 kg ke tabung non-subsidi justru kian marak. Bagaimana sindikat ini beroperasi dan apa langkah tegas dari pihak berwenang? Bareskrim Polri mengungkap penyalahgunaan LPG subsidi 3 kg yang masif selama 2025 hingga April 2026 dengan modus pengoplosan ke tabung 12 kg dan 50 kg serta penimbunan. Sepanjang Januari hingga April 2026 terdapat 96 kasus baru dengan 89 tersangka, mengakibatkan potensi kerugian negara mencapai 749,2 miliar rupiah. Dari total praktik penyelewengan gas dan BBM bersubsidi senilai 1,2 triliun rupiah. Tindak kejahatan penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi telah mengakibatkan potensi kebocoran keuangan negara mencapai 1 triliun 266 miliar. Modus operandi utama pelaku dengan memindahkan isi LPG 3 kg bersubsidi ke tabung non-subsidi berkapasitas 12 kg dan 50 kg, lalu menjualnya dengan harga tinggi ke sektor industri. Sepanjang 2025 hingga April 2026, Polri mengungkap 665 kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi dengan 672 tersangka di 33 provinsi. Barang bukti yang berhasil disita yaitu 7.096 tabung 3 kg, 425 tabung 5,5 kg, 3.113 tabung 12 kg, dan 315 tabung 50 kg. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi serta Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman penjara hingga 6 tahun dan denda puluhan miliar rupiah. Dan tujuan dari penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi ini, selain memberikan efek jera bagi pelaku, hal ini juga merupakan langkah pencegahan atau preventive strike
agar tidak terjadi kerugian keuangan negara yang lebih besar lagi akibat dari semakin besarnya beban subsidi pemerintah. Polisi mengimbau masyarakat untuk melapor jika menemukan kejanggalan pada segel tabung gas atau aktivitas mencurigakan terkait penimbunan gas. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Kepala BPBUMN Doni Oskaria menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan seluruh proses restrukturisasi perusahaan plat merah BUMN dalam waktu dekat. Doni menyoroti beberapa poin krusial, mulai dari penggabungan aset manajemen hingga skema final pengelolaan hutang kereta cepat Wush. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Doni menyampaikan terkait skema hutang Wush atau restrukturisasi kereta cepat akan disampaikan pada pekan depan dan terdapat usulan akan diambil alih oleh Kementerian Keuangan. Saat ditanyai terkait beberapa besaran utang yang harus direstrukturisasi, Doni memilih untuk fokus pada solusi jangka panjang dibandingkan memperdebatkan asal-muasal beban finansial tersebut. Penyelesaian masalah finansial Wush akan menjadi prioritas seiring dengan ambisi pemerintah menjadikan kereta api sebagai tulang punggung transportasi publik. Selain Wush, pemerintah juga tengah menyiapkan investasi besar untuk elektrifikasi jalur Jakarta Rangkas Bitung, Jakarta Cikampek hingga Jakarta Sukabumi. Utang Wush sekarang itu berapa sih Pak yang direstrukturisasi? Nanti 2 minggu lagi ya, karena nggak surprise lagi nanti kita akan sampaikan keseluruhan proses penyelesaian. Tadi saya berdiskusi dengan Pak Menkyu juga dan sudah ada kesepakatannya, sudah selesai seluruh kajian dan lain sebagainya. Tinggal kita akan ada proses, tentu ada proses formalnya ya, ada signing dan sebagainya yang nanti teman-teman wartawan akan diundang. Tetapi satu persatu persoalan harus dibereskan. Kita tidak melihat lagi siapa dan kenapa persoalan ini muncul, tetapi tugas kita tentu dengan sebagai pembantu Bapak Presiden tentu menyelesaikan seluruh persoalan. Saya tidak membicarakan lagi kenapa dulu misalkan impairment yang gede ya terjadi di Karya, kenapa harus impairment banyak perusahaan, itu kan kita tidak membicarakan itu. Tetapi yang penting adalah ke depan bagaimana kita membangun perusahaan-perusahaan kita menjadi lebih sehat dan terutama sekali berkaitan dengan governance ya, pengelolaan daripada perusahaan BUMN. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan efisiensi anggaran di Kementerian PU tidak akan menghambat proyek infrastruktur prioritas yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Hal itu disampaikan usai rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI. Menteri PU Dodi Hanggodo menjelaskan, pemotongan anggaran terjadi pada sejumlah program yang belum memenuhi kriteria kesiapan atau readiness kriteria. Namun ia menegaskan, infrastruktur berbasis masyarakat yang langsung menyentuh kepentingan warga akan tetap diperjuangkan agar alokasinya tidak berkurang. Prioritas pembangunan infrastruktur tetap mengikuti arahan Presiden, antara lain mendukung swasembada pangan, ketahanan air dan energi, serta menjaga konektivitas antar wilayah. Selain itu, penyelesaian program rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara juga tetap menjadi prioritas. Menteri PU menegaskan, proyek-proyek yang memberikan dampak besar bagi masyarakat seperti pembangunan bendung untuk mencegah banjir dan mendukung pertanian akan dipercepat pelaksanaannya. Enggak, kan memang sudah ada surat dari Menteri Keuangan untuk efisiensi anggaran ya. Cuman kan yang dipotong itu langsung yang infrastruktur berbasis masyarakat karena waktu itu kan memang readiness kriterianya belum terpenuhi sehingga kemudian dibintang sehingga kemudian bisa dengan mudah dihapuskan dulu. Tapi kan kita semua paham lah, berbasis masyarakat itu kan langsung menyentuh kepada masyarakat di paling bawah. Itu komitmen saya, insya Allah kita lihat seperti apa. Tapi bisa kok, kan beberapa pekerjaan yang nggak terlalu berat bisa kita bikin multi years misalnya. Ada beberapa cara lah. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang berat misalnya katakan tadi bendungan tadi sampaikan bendungan Cibeat, Cijura yang telah mengakibatkan banjir di Kerawang, Bekasi, Tangerang itu kita percepat. Bendungan bener yang untuk 50.000 hektar itu kan mendukung swasembada pangan itu nanti kita percepat. Ya gitu-gitulah. Pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan pembahasan yang dilaksanakan bersama Presiden Prabowo Subianto. Salah satu pembahasan yang dilakukan keduanya adalah terkait pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono
mengutarakan pembahasan yang dilaksanakan dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo. Salah satu dari fokus pembahasan yakni pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Menteri Trenggono menyebut hingga saat ini sebanyak 100 titik kampung nelayan diperkirakan rampung pada akhir bulan Mei. Lebih lanjut, pengawakan kampung nelayan juga menjadi pembahasan utama dengan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Negara. Sementara itu, secara paralel, Kementerian KKP juga sedang mengoptimalkan pembangunan 1.000 kampung nelayan yang ditargetkan rampung di tahun 2026. Artinya dari kita, salah satunya bagaimana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih bisa lebih di speed up gitu ya. Di tahun ini kita sudah membangun 100 titik, 65 tahap 1, 35 tahap kedua, dan kemudian itu totalnya 100, semuanya diperkirakan akhir bulan Mei selesai. Lalu kemudian pengawakan dari kampung nelayan kan penting juga, itu salah satu yang kita bahas oleh Presiden. Yang berikutnya yang 1.000 berikut di tahun 2026 secara paralel kita akan kerjakan dan fokusnya adalah ke Indonesia Timur. Nah, gitu ya. Pemerintah akan melakukan bongkar ratun atau peremajaan lahan tanaman tebu lama yang sudah tak layak produksi dengan luas 300.000 hektar dan target waktu selama 3 tahun. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan produktivitas tanaman tebu serta membantu kesejahteraan petani Indonesia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, berdasarkan hasil evaluasi di tahun 2025 atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menemukan ada sekitar 70 hingga 80% tanaman tebu sudah tak layak produksi. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab rendahnya hasil panen serta minimnya keuntungan yang diperoleh para petani tebu. Pemerintah pun mengeluarkan anggaran sebanyak 1,7 triliun rupiah pada tahun 2025 dan melakukan pembongkaran ratun sebagai upaya mengganti tanaman tebu lama dengan tanaman baru yang lebih produktif. Program bongkar ratun ini akan dilakukan secara bertahap, yakni dengan mengganti tanaman baru di lahan sekitar 100.000 hektar setiap tahunnya, dan akan dilakukan selama kurun waktu 3 tahun ke depan dengan target bongkar ratun luasnya 300.000 hektar. Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap produksi gula nasional bisa meningkat dan kesejahteraan petani tebu dapat terpenuhi secara signifikan. Rencana kami bongkar ratun karena 80 kurang lebih 300.000 lebih dari 500.000 hektar itu tanaman lama. Tidak mungkin produksinya bisa naik sehingga petani tidak bisa untung. Nah, langkah pemerintah adalah kita bantu bongkar ratun dan itu subsidi pemerintah. Ratun 100.000 per tahun, insya Allah 3 tahun selesai. Itu langkah pemerintah. Pemirsa, usai jeda ada informasi untuk Anda, diantaranya mengenai sejumlah pedagang di Makassar mengeluhkan lonjakan harga plastik kemasan yang naik hingga 100%. Kondisi ini memaksa pedagang menaikkan harga jual, namun keuntungan yang diperoleh justru menurun drastis. Sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali di Newsline Business. Kita akan masuk ke informasi sejumlah pedagang di Makassar mengeluhkan lonjakan harga plastik kemasan yang naik hingga 100%. Kondisi ini memaksa pedagang menaikkan harga jual, namun keuntungan yang diperolehnya justru menurun drastis. Kenaikan harga berbagai jenis plastik kemasan terjadi di sejumlah toko, salah satunya di toko plastik di Jalan Pomtiku, Makassar. Pedagang mengaku kenaikan harga telah terjadi sejak pertengahan bulan Ramadan dan terus berlangsung hampir setiap hari sehingga menyulitkan pedagang menyesuaikan harga jual kepada pembeli. Tidak hanya plastik kemasan, harga gelas plastik dan styrofoam juga mengalami kenaikan dalam waktu cepat. Pedagang menduga kenaikan dipengaruhi dengan faktor distribusi dan ketersediaan bahan baku. Mereka berharap harga kemasan segera stabil agar daya beli masyarakat kembali normal dan keuntungan pedagang tidak terus menurun. Setiap hari ada info kenaikan. Kalau gelas, malamnya biasa harganya sudah naik, nanti paginya naik lagi. Kenapa kok bisa naiknya itu hanya selang beberapa jam saja? Iya, itu makanya saya kurang mengerti. Memang dari dari ini distributornya. Katanya efek perang. Mudah-mudahan bisa kembali normal.
Iya, itu saja harapanku. Pemirsa, imbas belum redanya konflik di Timur Tengah, harga plastik di sejumlah daerah meroket tinggi. Di Surabaya, kenaikan harga plastik bisa mencapai 50%. Pedagang pun berharap agar harga plastik bisa kembali stabil. Dan berikut liputan jurnalis Metro TV, Randi Alfaras dan juru kamera Haris Ramdhani dari Surabaya. Pemirsa, imbas daripada konflik di Timur Tengah antara Iran dan juga Amerika Serikat dan Israel ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor industri. Salah satunya industri plastik, yang mana hingga saat ini di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Surabaya, kenaikan harga plastik ini tidak terelakkan. Bahkan kenaikannya bisa mencapai 50% untuk dua jenis plastik, yakni untuk plastik jenis polietilen dan juga jenis propolin yang sama-sama mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Apalagi banyak masyarakat, terlebih UMKM yang menggunakan plastik untuk bahan dasar packaging, baik itu untuk makanan, minuman, dan sebagainya. Sehingga ini sangat mengganggu masyarakat dan banyak juga yang mengeluhkan bahwa akibat adanya kenaikan dari harga plastik ini sampai membuat para UMKM ini mengeluh karena mereka juga mengaku mereka harus mengeluarkan biaya lebih untuk tetap bisa berjualan dengan menggunakan bahan baku plastik. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan coba ajak Anda untuk berbincang langsung dengan salah satu pedagang di Pasar Wonokromo, Surabaya terkait dengan kenaikan harga plastik. Apakah ini berimbas kepada dagangan mereka? Halo, Ibu, dengan Ibu siapa? Halo, dengan Ratna. Ibu Ratna, Ibu ini kan plastik mengalami kenaikan ya, Bu ya. Apakah berdampak, Bu, terhadap penjualan di toko Ibu? Berdampak banget. Karena kan kebanyakan jualanku pakai plastik kan, packagingnya semua dari plastik sama kertas. Terus kalau makanan pun juga tidak bisa naik harga. Jadi agak kesulitan banget dengan harga yang melonjaknya hampir 50%. Kalau untuk 10% ya nggak apa-apa sih, tapi 50%. Terus bahan baku kayak cabai itu kadang naik turun, berbagai bahan-bahan yang lain. Jadi ini agak pusing untuk mengakalinya. Kalau plastik, Bu, kenaikannya berapa Bu harga sebelumnya dan sekarang tuh berapa? Sebelumnya itu nggak sampai 25, sekarang itu bisa 1 kilo tuh 50. Jadi biasanya plastik es setengah kilo gitu ya, biasanya itu 9.000, sekarang itu bisa 18.000 gitu. Berarti untuk mensiasatinya gimana, Bu? Apakah dengan ada jumlah minimal pembelian supaya dapat plastik atau bagaimana? Kalau aku sih biasanya kalau pembelian di atas 10 tetap tak plastik, Mas. Cuman ada kalanya ada pembeliku sing mau tak bawa pulang, ya kita nggak mungkin cuman dipegang aja kan, ya mau nggak mau ya tetap kita kasih kemasan plastik. Karena Bu menggunakan alternatif kemasan lain gitu selain plastik? Nggak ada. Ini lagi mikir ini apa ini kira-kira nih, karena bahan kertas pun juga mahal, aku dengar-dengar juga mahal. Tin bol apalagi mahal, tin bol juga bahan plastik. Salah satunya cara ya bawa kemasan sendiri kali ya, bawa tempat makan sendiri, itu sih yang paling anu. Terakhir, Bu, harapannya, Bu, dengan kenaikan harga plastik ini harapannya apa, Bu, sebagai pedagang? Harapanku semoga ini cepat selesai ya, karena ya Allah, Masya Allah, ini apa ya, kerja kalau dibilang kerja bakti ya kerja bakti, ngos-ngosan gitu cari duit. Kalau bisa ya mohon secepatnya untuk kembali normal, naik boleh tapi ya jangan 50%. Ini aku dengar nih, Mas, itu bisa berubah lagi harganya. Dari 50 nanti bisa naik, aduh terus berapa ini? Baik, Ibu ya, terima kasih, Bu. Semoga lekas membaik ya, Bu ya, kondisi plastik di Indonesia, Bu. Nah, pemirsa, memang itu keluhan dari salah satu pedagang dan memang banyak juga pedagang-pedagang lain juga mengeluhkan terkait dengan kenaikan harga plastik. Memang di satu sisi, menurut banyak pengamat, momentum ini seharusnya bisa dimanfaatkan untuk bisa mencari alternatif lain supaya bisa terlepas dari ketergantungan terhadap plastik. Namun di sisi lain kita melihat realitanya masih banyak para pedagang juga masyarakat yang masih menggunakan plastik sebagai bahan baku utama mereka, terutama bagi para UMKM yang menggunakan plastik untuk wadah kemasan atau membawa hasil dari makanan yang mereka beli dari toko-toko. Dan tentu besar harapan dari mereka supaya kondisi ini bisa stabil dan harga bisa kembali membaik. Dari Surabaya, Randi Alfaras, Haris Ramdhani, Metro TV. Pemirsa, kenaikan harga plastik dalam beberapa waktu terakhir mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kuliner. Salah satunya coffee shop di Kota Bandung menyiasati kondisi tersebut dengan mengimbau pelanggan untuk membawa tumbler. Berikut liputan jurnalis Metro TV, Sabago Visasa dan juru kamera Bayu Ramdhani dari Bandung, Jawa Barat.
Kenaikan harga plastik mulai berdampak bagi para pelaku usaha, termasuk bagi para pelaku usaha kuliner. Dan memang di Kota Bandung sejumlah restoran dan kafe ini sudah mulai mengambil langkah dengan meminimalisir penggunaan plastik bagi para pelanggan. Hal tersebut dilakukan selain upaya menekan biaya sekaligus mengurangi limbah plastik. Dan di tempat saya berada, di salah satu coffee shop di Kota Bandung, ini juga terimbas dengan kenaikan harga plastik. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, saya sudah bersama dengan salah seorang pengelola dari coffee shop Jue Coffee. Selamat siang, Kang. Siang. Dengan siapa nih, Kang? Ijal. Kang Ijal, ini terkait kenaikan harga plastik ini. Di coffee shop sendiri terimbas nggak, Kang? Terimbas sih, soalnya dari biaya operasional dan bahan baku kita jadi lebih naik. Kalau boleh tahu berapa persen nih, Kang, kenaikannya? Kenaikan 30-40% sih. Lalu Kang, ini untuk menyiasatinya nih, bagaimana dengan kenaikan harga plastik ini? Kedepannya buat pelanggan baru dihimbau supaya bisa bawa tumbler sendiri agar seperti pelanggan-pelanggan lainnya. Oh, jadi kalau ini pelanggan-pelanggan yang sudah ada tuh mereka menitipkan tumbler begitu ya? Betul, ya, bawa tumbler sendiri. Bawa tumbler sendiri, ya, gitu. bawa tumbler sendiri. Seperti yang sudah ada di sini. Lalu Kang, terakhir ini harapannya Kang terkait kenaikan harga plastik bagi para pelaku usaha apa, Kang? Kedepannya buat pemerintah bisa menstabilkan harga-harga supaya terjangkau oleh masyarakat, terutama coffee shop di Kota Bandung, terutama Jue Kopi. Terima kasih Kang Ijal. Dan selain pengelola dari coffee shop, tadi pun kami melihat ada salah seorang customer begitu yang membeli kopi dengan membawa tumbler sendiri. Selamat siang. Siang. Dengan kasih apa nih, Kak? Belinda. Belinda, tadi saya lihat membeli kopi membawa tumbler sendiri begitu ya? Iya. Itu alasannya apa bawa tumbler sendiri? Memang kemana-mana sekarang udah bawa tumbler ya. Karena kalau aku pergi-pergian pakai cup itu jadi ribet. Jadi kalau pakai tumbler diketutup masukin ke tas. Lalu selain beli kopi, tadi beli apa lagi sih? Tadi beli pastry-nya. Dan memang juga sudah di packing untuk? Iya, pakai paper bag. Oh, ada paper bag. Iya. Lalu dari segi warga nih Teh Belin, terimbas nggak dengan kenaikan harga plastik ini Teh? Iya sih, karena harga-harga coffee shop pasti pada naik. Harganya pasti pada naik. Terakhir Teh, untuk harapannya terkait harga-harga, terutama harga plastik nih yang sekarang lagi naik ini, apa harapannya dari warga? Harapannya biar bisa pemerintah ya, biar bisa stabil sih harga-harga, selain harga plastik yang lagi diperbincangkan di masyarakat ini, semuanya harga di Indonesia bisa stabil sih. Terima kasih Kak Belinda atas waktunya. Dan memang kenaikan harga plastik ini memang berdampak bagi berbagai sektor, terutama bagi para pelaku usaha kuliner begitu. Dan namun bagi masyarakat ini diharapkan lebih bijak lagi dalam menyikapinya, salah satunya dengan membawa kantong belanja ataupun tempat makan dan tempat minum sendiri. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Sabah Kofi Sasa, Bayu Ramdhani, Metro TV. Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Semarang terus mengalami kenaikan secara signifikan. Komoditas minyak goreng dan beras menjadi yang paling dikeluhkan oleh pedagang ataupun pembeli karena harganya terus melambung dalam beberapa waktu terakhir. Di salah satu pasar tradisional di Semarang, harga minyak goreng kemasan botol yang sebelumnya dijual sekitar Rp15.000 per liter kini tembus Rp18.000 per liter. Kenaikan serupa juga terjadi pada minyak goreng curah yang naik dari Rp19.000 menjadi Rp22.000 per liter. Tidak hanya minyak goreng, harga beras kemasan 5 kg juga naik dari Rp75.000 menjadi Rp78.000. Pedagang mengaku selain harga yang meningkat, pasokan barang juga mulai terbatas sehingga mereka berharap pemerintah bisa menstabilkan harga supaya daya beli masyarakat tidak menurun. Telur juga turun ya? Telur turun. Tapi Pemirsa, Nisan akan kembali usai jeda headlines pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline Business dan kita lanjutkan ke informasi terkait dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan stok LPG dalam kondisi sangat aman. Bahkan jumlah ketersediaan saat ini mencapai 6 kali lipat dari kebutuhan normal, sehingga warga diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan ataupun panic buying. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meninjau langsung stasiun pengisian dan pengangkutan bulk LPG atau SPPBE di Kabupaten Karanganyar. Tercatat, stok LPG di wilayah Jawa Tengah per 7 April 2026 mencapai 14.833 metric ton.
Angka ini dinilai sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam waktu dekat. Dalam kunjungannya bersama pihak Pertamina Patra Niaga, Gubernur Jawa Tengah menegaskan, masyarakat tidak perlu panik. Ia juga memperingatkan dengan keras agar tidak ada pihak yang mencoba melakukan tindakan melanggar hukum, seperti penimbunan ataupun mengoplos gas subsidi. Untuk menjaga kelancaran distribusi, Pemprov Jateng bersama dengan aparat terus melakukan pengawasan ketat, terutama pada penyaluran LPG 3 kg agar tepat sasaran. Saat ini distribusi di Jawa Tengah disokong oleh lebih dari 54.000 pangkalan. Dengan harga eceran tertinggi atau HET yang tetap terjaga di angka Rp18.000. Hari ini sudah kita lakukan pengecekan, ketersediaan daripada LPG kita itu hampir 14.833 metrik ton. Artinya apa? Bahwa 6 kali lipat ketersediaan normal LPG kita itu cukup, sehingga tidak ada alasan bahwa ada kelangkaan. Oleh karena itu masyarakat saya himbau untuk tidak panik. Panik buying itu adalah menyimpan panik, toko-toko, nimbun dan lain sebagainya. Saya ulangi, ketersediaan LPG di Provinsi Jawa Tengah sangat cukup. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia berhasil melewati masa krusial cadangan LPG nasional. Melalui sambutannya di gedung DPP Golkar, Bahlil menyebut Indonesia sempat mengalami masa kritis cadangan LPG di bawah 10 hari. Bergerak dengan cepat melalui negosiasi, Menteri ISDM menjelaskan cadangan LPG nasional kini sudah di atas standar kecukupan 10 hari. Dari total konsumsi LPG nasional sebesar 8,5 juta ton, ia mengakui kemampuan produksi dalam negeri sebanyak 1,6 juta ton tak mampu mencukupi kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat kerja tim, komunikasi yang baik, saya menyampaikan dengan senang hati bahwa masa krisis kita udah lewat. Di tanggal 4 kemarin, cadangan LPG kita itu tidak sampai 10 hari. Tanggal 4 kemarin. Idealnya itu harus minimal 10 hari. Tetapi alhamdulillah kita mampu mengarahkan beberapa kargo kita ya. Negosiasi dengan Jepang dapat, kemudian Australia dan Brunei Darussalam. Dan sekarang kapal udah ada yang masuk dan cadangan kita sekarang sudah di atas 10 hari untuk LPG, jadi udah lewat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dalam kondisi cerah dan optimistis. Bahkan di tengah ketidakpastian global, Indonesia disebut termasuk negara paling aman. Dalam sambutan di acara rapat kerja pemerintah, Presiden Prabowo menyatakan tidak ada istilah Indonesia gelap. Menurutnya justru Indonesia berada dalam posisi cerah saat banyak negara menghadapi kesulitan. Saya ini confident, nggak ada itu. Bagi saya Indonesia gelap nggak ada, ya. Indonesia cerah di saat banyak negara susah. Tidak, kalau ini nggak usah tepuk tangan ini. Karena saudara, Anda tahu sekarang keluar gitu. Ada itu. Kalau terjadi perang dunia ketiga, negara mana yang aman? Indonesia termasuk papan atas loh. Sekarang kok ke Bali? Kau lihat tuh, berapa orang Rusia di situ, berapa orang Ukraina di situ, ya. Rencana kita mau bikin special financial center. Kita lagi cari tempat. Indonesia salah satu yang paling diminati. Jadi saudara-saudara, intinya adalah kita sangat banyak potensi. Pemirsa, sulitnya mencari pekerjaan masih menjadi masalah di sejumlah daerah, termasuk di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Di tengah keterbatasan lapangan kerja, sebagian lulusan perguruan tinggi harus mencari cara bertahan sendiri. Seorang sarjana memilih turun ke ladang, menanam jagung dan menjadikannya sumber penghidupan.
Di antara hamparan lahan yang belum dimanfaatkan di Desa Kuta, Kecamatan Karatang, terbentang sebidang kebun jagung. Di tempat inilah Martin memulai harapannya. 3 tahun terakhir, sarjana teknik informatika ini memilih menjadi petani jagung. Bagi Martin, lahan yang selama ini dianggap biasa justru menyimpan peluang untuk bertahan hidup. Saat banyak lulusan mencari kerja di sektor formal, Martin memilih jalan berbeda. Dengan lahan sekitar 1 hektar, ia menanam jagung untuk dijual, dikonsumsi, hingga diolah menjadi pakan ternak. Yang membuat saya tertarik dengan menanam jagung ini, jagung itu punya potensi di Sumba Timur ini. Nah, untuk lahannya itu sangat banyak sekali. Bahkan sekarang itu tanah-tanah Pemda itu begitu banyak yang kosong. Itu peluang buat kita, buat anak muda di Sumba. Harapan ke depan itu terhadap pemerintah itu lebih perhatian kepada anak muda yang punya potensi di desa-desa, yang memiliki bakat untuk bertani, punya niat yang tinggi. Setiap musim panen, sanak keluarga turut membantu. Hasilnya menjadi sumber penghidupan dan tabungan. Bahkan hasil ini menjadi modal untuk usaha lain seperti peternakan. Data menunjukkan luas lahan potensial jagung mencapai lebih dari 15.000 hektar. Namun yang dimanfaatkan masih di bawah 50%. Di sisi lain, kebutuhan jagung terus meningkat. Namun sebagian masih dipasok dari luar daerah. Di tengah sulitnya mencari pekerjaan dan tuntutan ekonomi, pilihan kembali ke tanah menjadi salah satu jalan bertahan. Sekaligus menjadi harapan baru bagi generasi muda di Sumba Timur. Dari Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Laus Markus Goti, Metro TV. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM terus membuktikan perannya sebagai penggerak ekonomi. Salah satunya UMKM Burger Si Keling yang ada di Kota Medan. Tak hanya menjual makanan tapi juga membuka peluang lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Dan berikut liputan jurnalis Metro TV Edi Sembiring dan juru kamera Usrizal Pulungan dari Medan, Sumatera Utara. Oke pemirsa, ini adalah burger menara yang menjadi andalan dari UMKM Burger Si Keling. Nah, ini bisa didapatkan cukup dengan harga 15.000 yang sangat murah. Anda sudah dapat yang tingginya lumayan tinggi dan bisa dimakan untuk 3 orang dan bisa membuat Anda kenyang. Nah, pemirsa, usaha mikro kecil dan menengah UMKM ini terus menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia. Salah satunya terlihat dari geliat UMKM di Medan yang tak hanya bertahan tetapi juga berkembang dan membuka lapangan kerja dan menjadi salah satu contoh sukses dari UMKM yang namanya adalah Burger Si Keling. Usaha ini sendiri berdiri dari tahun 2016 dan menawarkan berbagai menu, mulai dari burger sebagai menu andalan, ada juga iga bakar, ikan bakar, kebab, hingga makanan kekinian lainnya yang menyasar kalangan anak muda. Harga yang terjangkau menjadi salah satu daya tarik utama bagi konsumen. Tak hanya itu, keberhasilan Burger Si Keling juga tidak lepas dari strategi pemasaran digital. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan media sosial, ulasan pelanggan, serta pelayanan yang responsif terbukti meningkatkan minat serta konsumen secara signifikan. Dan kita juga sudah bersama dengan owner ya, Bang. Bang siapa namanya, Bang? Bang Yogi. Yogi siapa? Bang, sebenarnya Bang apa motivasi awal membangun usaha kuliner ini, Bang? Motivasinya nganggur sih sebenarnya Bang, nggak kerja ya kan, tapi karena kita mau buat kulineran yang unik ya kan, kita buatlah burger menara disiram saus yang terus ditaburi keju tinggi gini gitu Bang. Jadi unik dia, diterima masyarakat itu sih. Spill sedikit Bang, omsetnya berapa Bang per hari Bang? Omset per hari 15 ke 20 Bang. Alhamdulillah. Apa Bang yang menjadi strategi Bang agar dapat harga terjangkau tapi kualitas tetap terjaga Bang? Ya harganya cuma 15.000 ya kan Bang, tapi mudah-mudahan bisa diterima masyarakat terus kan, kita dari 2016 belum berubah harganya. Dan unik kita main media sosial Bang, jangan lupa konten juga sih, situ sih Bang. Pesan Bang untuk orang lain atau anak-anak muda yang ingin memulai usaha kecil seperti Abang ini seperti apa Bang? Berani sama ingat medsos main, jangan lupa kan gitu dah, karena orang jauh nggak tahu kita di mana jualannya ya kan gitu dia. Ya lebih bagus ya di medsos kan, jadi orang tahu walaupun di ujung dunia pun insya Allah orang tahu kan gitu Bang. Oke Bang, terima kasih atas waktunya Bang, dan saya juga mau coba Bang ya ini burger menaranya. Ya. Nah ini pemirsa tinggi, saya pengen makan dan mencicipi rasanya seperti apa. Saya sepertinya harus ambil dulu nih, kalau enggak agak susah makannya. Saya ambil. Wih,
enak sekali sepertinya. Saya langsung makan dengan taburan kejunya. Memang tidak salah, ini menjadi menu andalan di Burger Cikeleng ini. Ada tumpukan telur, ada tumpukan daging, dan ini wajib untuk dicoba. Demikian pemirsa, dari Medan, Sumatera Utara, Edi Sembiring, Ulus Rijal, Pulungan, Metro TV. Pemirsa, konflik antara Israel, Amerika Serikat dengan Iran membuat harga kedelai impor mengalami kenaikan harga. Tingginya harga kedelai impor ini turut dirasakan oleh salah satu pabrik pembuatan tahu di kawasan Jakarta Timur. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV, Henry Tera, dan juru kamera Raga Firdaus untuk Anda. Kenaikan harga kedelai dari dampak antara perang yang terjadi di Israel Amerika melawan Iran, harga kedelai impor mengalami kenaikan yang juga dirasakan oleh para produsen tahu. Salah satunya saat ini saya sedang berada di pabrik tahu Haji Ripit yang terletak di Jatinegara, Jakarta Timur. Bisa dilihat saat ini sedang ada proses produksi tahu dari pemilihan kacang, pencucian, perebusan hingga sampai pada pencetakan dan untuk dijual kepada konsumen dan juga ke pasar-pasar seperti itu. Dan saat ini saya juga akan coba berbincang bersama dengan salah satu pengusaha tahu yang memang merasakan dampak dari kenaikan harga kedelai yang cukup signifikan seperti itu. Pak, kalau boleh tahu ya, ini kenapa sih harga kedelai itu cukup tinggi dan ini kan cukup dirasakan ya oleh masyarakat, dan bisa dijelaskan nggak Pak, apakah ini berdampak langsung dari segi produksi maupun juga waktu saat belanja kedelai impornya? Iya, kalau untuk produksi ya tetap kita merasakan ya, yang tadinya harganya di angka 9.000, 9.600, naiknya sih nggak banyak, nggak terasa lah naiknya cuma 100 perak, cuma kan kalau dikumpulin lumayan harganya, jadinya bisa naik 30.000 per kintalnya kita. Gitu. Yang kita rasakan ya untuk produsen, cuma kalau untuk pembeli belum dirasakan gitu. Baik Pak, lalu kan ini kedelai itu naik dan juga pastikan produksi ada dampaknya ya. Nah, kalau boleh tahu apakah ada perbedaan setelah ada kenaikan dari harga kedelai impor ini dari ukuran tahu atau mungkin hal lainnya Pak? Ya paling kita untuk yang pengepul ya, pengepul tahu ya paling kita koordinasi lah. Untuk kedelai hari ini ya emang dia tahu juga naik kondisinya, ya paling kita koordinasi kalau emang tahunya mau sama seperti biasa ya kita naik, tapi kalau mau tetap dengan harga yang itu ya paling kita perbedaannya di ketebalan aja. Kalau yang ini sekitar 3 sentian ya, kalau yang ini beda, ini sekitar 2 senti, ini 3 senti. Kita perbedaannya cuma 1 senti aja untuk ya biar balance lah, pendapatan kita juga masih ketemu, penjual juga masih ketemu. Untuk dari tingginya kacang kedelai impor ini, apakah ada yang ingin disampaikan baik harapan maupun juga pesan bagi pemerintah? Ya nggak banyak sih, pemerintah biar kontrol aja sama UMKM, usaha-usaha yang kecil, yang menengah, biar kelihatan ini loh kita yang di bawah, tolong diperhatiin gitu aja. Baik Bapak, terima kasih. Dan itu tadi pemirsa bahwa telah dijelaskan oleh salah satu produsen dari tahu yang berada di pabrik tahu Haji Ripit ini. Dan dengan adanya kenaikan dari harga kedelai ini tentu berdampak juga baik dari produksi maupun hingga ke pasar dan juga sampai ke konsumen-konsumen yang membeli tahu dalam jumlah kecil. Dari Jakarta, Henry Tera, Raga Firdaus, Metro TV. Pemirsa, Newsline Bisnis akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline Bisnis dan kita lanjutkan ke informasi terkait perdagangan indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pada sesi 1 hari ini bergerak dalam rentang 7.191 hingga 7.290 sebelum akhirnya ditutup melemah 11,17 poin atau 0,15% di level 7.268. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, total 16,6 miliar saham diperdagangkan pada sesi 1 dengan nilai mencapai 8,84 triliun rupiah. Adapun frekuensi transaksi tercatat sebanyak 1,33 juta kali. Sebanyak 275 saham menguat, sementara 360 saham melemah dan 173 saham stagnan. Mayoritas sektor perdagangan melemah dengan koreksi paling dalam dicatat oleh sektor finansial, teknologi, dan properti.
Sementara sektor dengan penguatan terbesar adalah energi, infrastruktur, dan konsumer non-primer. Dan untuk mengetahui pergerakan indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pada perdagangan kedua hari ini, kami sudah bergabung dengan jurnalis Metro TV Arneta Butar-Butar yang melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Arneta, kalau kita melihat pergerakan IHSG melemah, sedangkan pergerakan bursa secara global ini cukup variatif. Apa yang menyebabkan IHSG melemah pada sesi 2 hari ini? Ya, selamat siang Jessica dan juga pemirsa. Setelah tadi indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia ini melemah pada penutupan sesi pertama di hari Kamis 9 April ini, berdasarkan data dari RTI juga, ini bahwa IHSG sempat terkoreksi di 11,17 poin atau menurun ke 0,15 ke level 7.268 poin seperti itu. Namun pada pembukaan di sesi kedua ini sempat menunjukkan kenaikan, ataupun sekarang kalau kita bisa lihat di papan Bursa Efek yang akan ditunjukkan oleh juru kamera Arif Firmansyah, ini per hari ini di pembukaan perdagangan sesi kedua ini indeks harga saham gabungan ini di level 7.287 menguat 0,13% dengan sejumlah 24.890 mencatatkan perdagangan 24.910. Nah, memang pada pembukaan di perdagangan sesi kedua jelang penutupan sesi kedua ini berbanding terbalik dengan pembukaan perdagangan pada pagi hari tadi, di mana kalau kita melihat ini bahwa IHSG ini sempat berada dalam tekanan dengan pelemahan 0,51% ke level 7.242 dan sempat berlanjut turun hingga 7.221 atau minus 0,80%. Nah, kalau ditanya terkait pelemahan, mengapa bisa terjadi pelemahan pada indeks harga saham gabungan ini, pelemahan ini terjadi seiring dengan aksi serangan yang dilakukan oleh Israel ke Lebanon pada hari Rabu kemarin. Hal tersebut ini juga mengancam keberlangsungan ceasefire ataupun gencatan senjata yang sudah dijanjikan selama 2 minggu dari Amerika Serikat dan juga Iran di Timur Tengah. Dan sebelumnya hal ini juga berpengaruh terhadap pergerakan saham baik pun secara global maupun secara domestik seperti itu. Nah, kalau kita lihat pergerakan saham pada pertengahan hari tadi ini didominasi oleh tren yang negatif, di mana sebanyak 360 saham ini melemah, serta 275 saham lainnya ini menguat, dan 173 saham lainnya ini juga mendatar. Tadi juga hingga jeda makan siang, ini IHSG juga sudah membukukan nilai transaksi sebesar 8,84 triliun, di mana hal tersebut ini diperoleh dari adanya perdagangan sebesar 16,63 miliar lembar saham dengan frekuensi sebanyak 1.334 kali. Nah, berdasarkan hal tersebut ini juga selaras dengan analis pengamat pasar modal Hendra Wardana yang menyebut bahwa pelemahan ini tidak berdiri sendiri, melainkan juga seperti yang sudah kami sebutkan, ini merupakan respons pasar terhadap meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Terlebih dengan pernyataan Gedung Putih yang menegaskan bahwa Lebanon ini juga tidak termasuk dalam kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan juga Iran, yang hal tersebut memicu kekhawatiran baru di kalangan investor global. Apalagi sebelumnya juga pernyataan Presiden Donald Trump juga mengaitkan situasi tersebut ini dengan keberadaan kelompok Hizbullah serta potensi penanganan terpisah terhadap Lebanon ini juga semakin memperbesar ketidakpastian di investor di pasar global. Nah, di saat yang sama ini juga tuduhan Iran terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Israel ini mempertegas bahwa resiko konflik masih terbuka lebih lebar lagi, sehingga pelaku pasar cenderung mengambil sikap yang defensif dengan melakukan profit taking dan mengalihkan aset ke instrumen yang lebih aman ataupun safe haven. Dalam skenario ini juga IHSG kemudian berpotensi menguji resistance di level 7.281 dan jika momentum berlanjut, target berikutnya ini berada di kisar 7.350. Namun sebaliknya, ini berdasarkan juga dari Hendra Wardana menyebut bahwa jika tekanan jual berlanjut dan IHSG gagal mempertahankan di level 7.200, maka resiko penurunan akan semakin terbuka dengan potensi mengisi gap di area 7.022 hingga 7.118. Nah, untuk itu Jessica dan juga pemirsa, ini berdasarkan juga dari Hendra Wardana, ini memberikan saran terhadap para strategi yang akan dilakukan untuk investor seperti itu. Dan dalam hal ini
strategi yang paling rasional dilakukan oleh para investor adalah untuk menunggu konfirmasi terkait arah pasar serta memanfaatkan momentum dari koreksi sebagai peluang untuk akumulasi bertahap dan juga pada saham-saham yang memiliki fundamental yang lebih kuat. Jessica. Lalu bagaimana dengan kurs rupiah dan nilai jual emas pada sore ini? Ya, Jessica, Gemma dan juga pemirsa, di tengah kondisi ketidakpastian global ini kekuatan nilai tukar rupiah untuk sementara juga terjadi pelemahan terhadap mata uang dolar. Ini kalau tadi kita melihat pada pukul 14:09 ini untuk nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar ini melemah sebesar 0,52% di level nilai tukar rupiahnya ini sebesar Rp17.101 per dolar Amerika Serikat. Hal tersebut ini juga berkaitan dengan analis Bank Wuri Saudara Ruli Nova ini juga menilai bahwa tekanan rupiah dipicu oleh kembali memanasnya situasi geopolitik khususnya setelah Israel dituding melanggar perjanjian gencatan senjata ataupun ceasefire yakni 10 poin selama 2 minggu ini dengan melancarkan serangan ke Lebanon. Dan memang sebelumnya bukan hanya nilai rupiah namun berdasarkan juga pernyataan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto sebelumnya juga menyatakan bahwa dari situasi yang memanas di geopolitik ataupun Timur Tengah yang memanas tersebut bukan hanya terdampak kepada currency rupiah, namun currency negara-negara lainnya pun juga turut terdampak terkait gencatan senjata ataupun tensi politik yang kembali memanas di Timur Tengah. Gemma, Jessica kembali ke studio. Putar atas laporan Anda langsung dari Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Pemirsa, harga minyak mentah dunia bergerak menguat sejak perdagangan Kamis kemarin setelah sempat terjun hingga 19% pasca keputusan kesepakatan gencatan senjata antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel serta pembukaan Selat Hormuz selama 2 minggu. Pemirsa, hingga Kamis siang terpantau harga minyak WTI menunjukkan kenaikan 3,42% di level $97,64 per barrel, sementara harga minyak mentah Brent terpantau naik 2,23% di level $96,835 per barrelnya. Meski disepakati adanya gencatan senjata serta pembukaan Selat Hormuz selama 2 pekan, harga minyak mentah diprediksi masih fluktuatif dalam beberapa waktu ke depan karena pasokan global yang masih terganggu. Gangguan utama terjadi di Timur Tengah, terutama akibat turunnya lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz. Dampaknya produksi minyak mentah di kawasan tersebut ikut terpangkas signifikan. Diperkirakan sekitar 13 juta barrel per hari produksi minyak mentah terhenti akibat gangguan distribusi. Banyak kapal tanker kini beralih ke arah Amerika Serikat untuk mengambil pasokan. Perubahan jalur distribusi membuat pemulihan tidak bisa berlangsung cepat. Diprediksi butuh waktu hingga Juni untuk mengembalikan arus pengiriman ke kondisi normal. Cadangan devisa Indonesia sebesar $148,2 miliar di akhir Maret 2026 dan posisi ini turun sebesar $3,7 miliar dibandingkan cadangan devisa di akhir Februari 2026 yang sebesar $151,9 miliar. Bank Indonesia mengatakan penurunan cadangan devisa kali ini dipengaruhi oleh intervensi Bank Sentral untuk melindungi nilai tukar rupiah di tengah volatilitas pasar global. Kebijakan stabilisasi tersebut sebagai respons Bank Indonesia terhadap ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat. Bank Indonesia mengungkap posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2026 setara dengan pembiayaan 6,0 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional yakni sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Pemirsa, Newsline akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke dalam segmen trending topik. Kita akan melihat ada topik yang masih menjadi pembahasan dari warga. Dan kita akan melihat pemirsa yang sudah kami kumpulkan adalah terkait dengan Trump gencatan senjata Iran. Nah, kita akan bahas lebih lanjut dalam segmen trending topik kali ini, pemirsa. Iya, jadi pemirsa sudah ada kesepakatan bersama antara Amerika Serikat dan juga Iran untuk gencatan senjata dan juga ada sejumlah poin-poin yang sudah disepakati oleh kedua negara. Tetapi informasi terbaru adalah memang Israel saat ini masih melakukan penyerangan ke Lebanon nih pemirsa. Jadi pemirsa, ketegangan di kawasan Teluk sebenarnya memang sempat mereda ya setelah Amerika Serikat dan juga Iran sepakat nih gencatan senjata selama 14 hari atau 2 pekan dengan 10 poin persyaratan. Amerika Serikat dan Iran Rights Chief Volker Turk says the scale of the killing and destruction in Lebanon today is nothing short of horrific. Such carnage, hours after agreeing to a ceasefire with Iran, defies belief. It places enormous pressure on a fragile peace which is so desperately needed by civilians. Mass casualties have been reported and hospitals overwhelmed. A UN human rights team at the site of one of the strikes in the capital describes a scene of devastation and seeing several dead bodies amid the rubble. International humanitarian law spells out clearly that civilians and civilian infrastructure must be protected. There must be prompt and independent investigations into all alleged violations and those responsible brought to justice. Efforts to bring peace to the wider region will remain incomplete as long as the Lebanese people are living under continuing fire, forcibly displaced, and in fear of further attacks. Di tengah proses perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran, serangan lintas batas masih terjadi. Karena Kuwait, pemirsa melaporkan kerusakan parah pada pembangkit listrik akibat drone. Hal tersebut dan pemirsa, rangkaian peristiwa ini juga memicu keraguan besar apakah gencatan senjata yang baru saja disepakati untuk mengakhiri perang selama 1 bulan bisa bertahan. Sejumlah pihak menyebut kesepakatan Amerika Serikat Iran sangat rapuh. Eskalasi terbaru ini mengancam akan menghancurkan upaya diplomasi yang sedang berjalan. Karena serangan Israel ke Lebanon membuat Iran marah dan kembali menutup Selat Hormuz. Padahal pemirsa, pasar global sudah merespon positif gencatan senjata. Harga minyak mentah yang sempat menyentuh angka $120 per barel mulai menunjukkan tren penurunan hingga di bawah $100 per barel. Dan pemirsa, fokus dunia kini tertuju pada Islamabad, Pakistan yang akan menjadi tuan rumah perundingan tingkat tinggi pada esok hari yaitu 10 April 2026. Pertemuan ini akan menentukan apakah gencatan senjata 2 pekan bisa ditingkatkan menjadi perdamaian permanen atau justru sekedar jeda untuk mengatur ulang strategi militer kedua negara. Hingga saat ini komunitas internasional terus mendesak kedua pihak untuk menahan diri demi mencegah pecahnya perang skala besar yang dapat melumpuhkan distribusi energi dunia. Dan pemirsa, usai jeda Newsline masih akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kita lanjutkan ke informasi terkait beberapa jam pasca pengumuman gencatan senjata antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Serangan dilaporkan terjadi di Lebanon dan kawasan Teluk. Serangan Israel menghantam area komersial dan pemukiman di Beirut tanpa peringatan dan menewaskan puluhan orang serta melukai ratusan lainnya. Serangan tersebut memicu kekhawatiran gagalnya kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat dan Israel. Iran juga menutup kembali jalur Selat Hormuz sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap kelompok militan Hizbullah.
Pemirsa, Iran menyebutkan pihaknya berhak untuk mengatur kapal yang melewati Selat Hormuz, sementara Trump mengatakan Amerika Serikat akan bekerja sama dengan Iran untuk mengamankan uranium meski Iran belum mengkonfirmasi. Sebelumnya Iran dengan Amerika Serikat dan Israel sudah telah menyetujui gencatan senjata selama 2 pekan. Kesepakatan ini muncul di tengah ancaman Presiden Donald Trump untuk melancarkan serangan besar terhadap Iran. Pemirsa, walau Amerika Serikat dan Iran menyatakan gencatan senjata dan terdapat poin perdamaian yang menyatakan penghentian perang di sebuah front termasuk di Lebanon, namun Israel justru semakin gencar menggempur Lebanon. Cahaya jingga menerangi cakrawala Beirut pada Rabu malam seiring serangan Israel yang menghancurkan banyak wilayah di Lebanon. Sejak Rabu pagi, usai disepakatinya gencatan senjata antara AS dan Iran, serangan Israel justru semakin gencar. Kerusakan besar terlihat di Beirut pada Rabu siang, menyusul serangan udara Israel yang digambarkan sebagai yang paling intens sejak invasi Lebanon tahun 1982. Bangunan-bangunan hancur dan puluhan kendaraan hangus terbakar dengan tim penyelamat dan petugas pemadam kebakaran melakukan operasi bantuan. Puluhan orang dilaporkan tewas dalam serangan udara ini. Pasukan pertahanan Israel, IDF, mengatakan telah melakukan serangan terkoordinasi terbesar dengan menargetkan lebih dari 100 lokasi Hizbullah. Serangan itu termasuk pusat komando dan infrastruktur militer di Beirut, Lembah Beka, dan Lebanon Selatan. Tim penyelamat darurat dan pemadam kebakaran dikerahkan di Mazra'a Corniche di Beirut, menyusul serangan intensif Israel. Rekaman video menunjukkan asap mengepul dari sebuah bangunan saat warga berkumpul di lokasi ini. Menurut media lokal, serangkaian serangan udara Israel menargetkan berbagai wilayah di seluruh negeri, termasuk Barbur, Mazra'a Corniche, Burj Abi Haidar, dan Kompleks Al-Zahra di selatan Sidon, kota Darius, dan wilayah lainnya. Kerusakan meluas terlihat di seluruh Sidon di Lebanon Selatan akibat serangan Israel pada hari Rabu. Bangunan-bangunan hancur menjadi puing-puing, sementara tim penyelamat dan petugas pemadam kebakaran mencari korban selamat dan berupaya memadamkan api. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan setidaknya 2 orang tewas dan 23 luka-luka di Sidon. Dalam serangan terpisah juga terdapat korban tambahan, termasuk 3 kematian lainnya. Operasi pencarian orang hilang masih berlangsung. Serangan di Sidon menyebabkan kerusakan meluas di daerah permukiman, serta jaringan air, listrik, dan infrastruktur jalan. Kepulan asap tebal terlihat membubung di seluruh Tire. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan puluhan korban jiwa, sementara operasi pencarian orang hilang terus berlanjut. Menteri Kesehatan Masyarakat Lebanon, Rakan Nasereddin, mengatakan ratusan orang tewas dan terluka di seluruh negeri akibat gelombang serangan Israel. Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salam, menuduh Israel mengabaikan semua upaya regional dan internasional untuk menghentikan perang dan menyerukan mitra internasional untuk campur tangan. Sebelumnya, Pakistan dan negara-negara lain mengatakan pertempuran akan berhenti di Lebanon yang diinvasi Israel untuk memerangi kelompok militan Hizbullah yang didukung Iran. Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kesepakatan itu tidak mencakup pertempuran melawan Hizbullah. Kepala Hak Asasi Manusia PBB mengecam keras serangan terbaru Israel di Lebanon yang disebut sangat mengerikan. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan sedikitnya 182 orang tewas dan 890 orang lainnya terluka dalam serangan pada hari Rabu dan menjadi korban harian tertinggi dalam konflik Israel-Hizbullah. Serangan menghantam pusat Beirut dan wilayah lain di tengah perbedaan pandangan terkait cakupan gencatan senjata. Lebih dari 1.700 orang tewas dalam konflik yang telah berlangsung lebih dari 5 minggu terakhir. Melalui juru bicaranya, Thamin Al-Kithan, Kepala HAM PBB menyatakan, skala pembunuhan dan kehancuran di Lebanon saat ini sulit dipercaya. Ia menilai serangan tersebut terjadi hanya beberapa jam setelah kesepakatan gencatan senjata dengan Iran. Dan berikut pernyataan juru bicara PBB.
Rights Chief Volker Turk says the scale of the killing and destruction in Lebanon today is nothing short of horrific. Such carnage, hours after agreeing to a ceasefire with Iran, defies belief. It places enormous pressure on a fragile peace which is so desperately needed by civilians. Mass casualties have been reported and hospitals overwhelmed. A UN human rights team at the site of one of the strikes in the capital describes a scene of devastation and seeing several dead bodies amid the rubble. International humanitarian law spells out clearly that civilians and civilian infrastructure must be protected. There must be prompt and independent investigations into all alleged violations and those responsible brought to justice. Efforts to bring peace to the wider region will remain incomplete as long as the Lebanese people are living under continuing fire, forcibly displaced, and in fear of further attacks. Di tengah gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat yang telah diumumkan, Iran menegaskan posisinya bahwa agresor harus menghentikan serangan secara permanen. Iran tidak akan tinggal diam jika serangan terus berlanjut. Bunyi sirene meraung di seluruh wilayah pendudukan Zionis pada Rabu pagi setelah Amerika Serikat menerima 10 syarat Iran dalam kerangka gencatan senjata selama 2 pekan. Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran menegaskan gencatan senjata bukan berarti berakhirnya perlawanan. Jika musuh melakukan kesalahan sekecil apapun, Iran siap menghadapinya dengan kekuatan penuh. Sebuah proyektil yang dilaporkan ditembakkan dari Iran terlihat di atas Tel Aviv. Rudal-rudal disebut berhasil dicegat, namun sejumlah titik di Tel Aviv mengalami kehancuran berat. Iran menyatakan setiap serangan yang terjadi merupakan bagian dari respons atas eskalasi sebelumnya, serta kemungkinan sisa operasi militer sebelum gencatan senjata berlaku. Sementara itu, ambulans dikerahkan ke Tel Sheva di Israel Selatan menyusul laporan serangan rudal Iran. Petugas medis bersiaga di lokasi kejadian. Terlihat pula sebuah kawah di tanah akibat serangan tersebut. Militer Israel menewaskan koresponden Al Jazeera Mohammed Wishah pada hari Rabu dalam serangan pesawat tak berawak yang menargetkan mobilnya di jalur Gaza. Rekaman dari lokasi kejadian. Sejumlah pemimpin dunia bereaksi terhadap keputusan mendadak Trump yang akhirnya menyepakati gencatan senjata selama 2 pekan dan menerima 10 tuntutan dari Iran. Kesepakatan ini diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, termasuk keputusan Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz, jalur maritim yang dilalui 20% pasokan minyak dunia. Amerika Serikat dan Iran telah menyepakati gencatan senjata selama 2 pekan dengan pembicaraan untuk mencapai kesepakatan perdamaian yang dijadwalkan akan berlangsung di Islamabad, Pakistan pada Jumat 10 April mendatang. Menanggapi gencatan senjata antara Amerika Serikat dengan Iran, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyambut baik pengumuman gencatan senjata, sembari menegaskan bahwa momentum ini harus membuka jalan bagi negosiasi terkait kemampuan nuklir dan balistik Iran. Dalam pembukaan rapat pertahanan bersama para menteri utama, Macron menyatakan pengumuman gencatan senjata ini adalah hal yang sangat baik. Ia menambahkan bahwa hanya diplomasi yang mampu memberikan jaminan keamanan yang diperlukan bagi stabilitas di seluruh kawasan. L'annonce d'un cessez-le-feu, je veux ici saluer, qui pour le moment, pour autant que l'information soit juste, respectée sur le terrain. Et donc nous attendons pour en effet les jours et les semaines qui viennent, ils puissent être pleinement respectés dans toute la région et permettre, qui comme d'ailleurs la France le défend depuis 2018, permettre de régler de manière durable les questions nucléaires, balistiques, régionales, qui montré à l'Iran. Nous l'avons dit et redit depuis le début de ce conflit, depuis près de 40 jours. Senada dengan itu, Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon, menyambut baik gencatan senjata di Timur Tengah dan menggambarkannya sebagai positif. Menurutnya, meskipun terlalu dini untuk mengomentari detail perkembangan hari ini, prospek gencatan senjata adalah sesuatu yang membawa menuju akhir yang langgeng.
The prospect of a ceasefire is something that we acknowledge because, frankly, New Zealand welcomes all efforts which bring us towards a last. Well, I think given where we've been in the course of this week, where we saw a lot of escalatory rhetoric and action, this is a really promising and really encouraging move. I mean, it's the most encouraging news I think we've had in this conflict, absolutely. Tak hanya dari para pemimpin dunia, Paus Leo XIV turut menyambut baik pengumuman gencatan senjata antara perang Amerika dan Iran. Menurut Paus Leo, gencatan senjata ini sebagai tanda harapan sejati. Paus Leo juga menyerukan diplomasi kemenangan dalam konflik tersebut serta konflik lainnya yang masih terjadi. Sebelumnya, Paus Leo XIV mengeluarkan teguran keras kepada Presiden Trump beberapa jam sebelum kesepakatan gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran. Teguran itu menyusul ancaman Trump untuk melenyapkan peradaban jika Iran tidak membuka Selat Hormuz dalam batas waktu yang ditentukannya. Paus Leo menegaskan, ancaman untuk memusnahkan seluruh peradaban Iran benar-benar tidak dapat diterima. Ratusan pengendara menggelar aksi konvoi pada hari Rabu di Istanbul, Turki. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap aksi militer Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Konvoi diikuti ratusan pengendara yang dihiasi bendera Palestina dan Turki. Peserta aksi mengelilingi sejumlah ruas jalan utama di Istanbul sambil membunyikan klakson sebagai bentuk solidaritas. Aksi ini digelar untuk mengecam apa yang mereka sebut sebagai agresi tanpa hukum oleh Israel dan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Salah satu anggota kelompok dari Yayasan Bantuan Kemanusiaan IHH Istanbul menyerukan kepada pihak internasional agar segera mengambil langkah konkret. Dia juga mendesak negara-negara Islam untuk bersatu dan bersuara mengenai konflik tersebut. Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia Abdullah Salem Ubaid mewakili negaranya dan sejumlah negara yang tergabung dalam Gulf Cooperation Council atau GCC bersama Yordania meminta negara-negara dengan mayoritas Muslim untuk melihat konflik di Timur Tengah dengan lebih berimbang. Menurut Salem Ubaid, konflik di Timur Tengah saat ini bukanlah konflik agama, melainkan masalah keamanan dan kedaulatan negara. Di tengah gencatan senjata yang telah tercapai, Salem Ubaid meminta semua pihak menghentikan serangan yang berdampak pada keamanan dan keselamatan warga dari negara-negara anggota GCC dan Yordania. Menurut Salem Ubaid, di Uni Emirat Arab, 13 orang tewas akibat serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat. Ia juga menyatakan seluruh anggota GCC dan Yordania telah menetapkan sikap netral dan meminta agar perang segera dihentikan, serta lebih mengutamakan diplomasi demi mencapai perdamaian. Pemirsa, demikianlah program News untuk kali ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Gemma Tanjung. Dan saya Jessica Wulandari. Jangan lupa saksikan kembali Newsline besok pada pukul 14.05 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV